Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada video kali ini kita akan membahas tentang nilai-nilai fundamental dalam Undang-Undang Dasar 1945. Masih dengan saya Nurma Yunita. Alhamdulillah, semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Konteks sejarah latar belakang pembentukan Undang-Undang Dasar 45, produk perjuangan kemerdekaan, refleksi semangat persatuan dan kebangsaan, manifestasi cita-cita para founding father, tantangannya menyatukan keberagaman dalam bingkai negara kesatuan. Pengertian nilai fundamental, definisi dan signifikasinya, prinsip-prinsip dasar yang mendasari kehidupan berbangsa, panduan moral dan etika kebangsaan, pilar utama dalam pembentukan karakter nasional, berkembang dinamis sesuai konteks zaman namun menjaga spirit dasar. Nilai kemanusiaannya, ada konsep mendalam filosofi kemanusiaan dalam Undang-Undang Dasar 45, manusia sebagai makhluk bermartabat, pengakuan kesetaraan tanpa diskriminasi, perlindungan hak-hak fundamental. Dimensi kemanusiaannya meliputi hak hidup, hak keberlanjutan, dan lainnya. Nilai kemanusiaan, implementasinya wujud konkret dalam pasal Undang-Undang 45. Pasal 27, kesamaan kedudukan bangsa warga negara. Pasal 28, menjamin hak asasi manusia. Praktisnya tidak ada diskriminasi, perlakuan adil di segala bidang. Lalu contohnya, pengakuan kesetaraan tanpa diskriminasi. Yang pertama, kasus pembunuhan yang terlibat petinggi Polri bernama Sambo pada tahun-tahun kemarin. Kasus yang viral baru-baru ini, pemukulan anak pemilik toko roti yang pada karyawan. Lalu kasus pemukulan anak kepada orang tua. Nilai-nilai religiusnya, landasan filosofi ketuhanan dalam konteks konstitusional Pancasila sebagai filosofi fundamental. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, pengakuan akan eksistensi Tuhan, penghormatan terhadap keberagaman agama, toleransi beragama. Praktik nyatanya, implementasi dalam kehidupan berbangsa ada pada pasal 29 Undang-Undang Dasar 45, kebebasan beragama, menjaga kerukunan dalam beragama. Lalu negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk pemeluk agamanya. Contoh nilai religiusnya dalam toleransi agama, dijadikannya hari Ahad atau hari Minggu dalam libur satu pekan, di mana hari tersebut hari keagamaan umat Katolik Kristen, padahal di Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam, yang dimana hari besar keagamaannya hari Jumat. Hal ini menunjukkan toleransi beragama, ya kan? Lalu ada pula nilai demokrasi, konsep fundamental demokrasi menurut Undang-Undang 45, kedaulatan berada di tangan rakyat, mekanisme pergantian pemimpin secara adil. Nah, di situ ada prinsipnya, partisipasi aktif pada warganya. Nilai demokrasi, implementasi yang diwujudkannya adalah pemimpin itu dipilih secara umum, berkala, perwakilan multi partai, mekanismenya pemilihan presiden langsung, peran DPR dalam proses legislasi, dan independensi lembaga peradilan. Contoh nilai demokrasinya berada pada kotak kosong, menang di 2 daerah saat pilkada serentak 2024, pilkada kota Pangkal Pinang, pilkada Kabupaten Bangka. Suatu yang harus dipilihkan adanya kotak kosong. Lalu ada nilai HAM, konsep fundamentalnya hak asasi manusia dalam kerangka konstitusional, pengakuan martabat manusia sebagai fokus utama, perlindungan tanpa diskriminasi. HAM-nya hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan budaya. Itu. Lalu untuk selanjutnya, implementasi penjabaran dalam Undang-Undang Dasarnya ada dalam pasal 28A dan 28J. Detail HAM, ya, hak hidup, hak pendidikan, hak kesehatan, dan hak kerja serta penghidupan yang layak gitu. Contohnya ada kasus penembakan pelajar sampai meninggal di Semarang oleh oknum polisi. Dalam hal ini oknum polisi tersebut telah melanggar nilai HAM, yaitu hak sipil dan hak hidup. Ya, contoh lainnya ada
kenaikan upah minimum di tahun 2025 sebesar 6,5%. Apakah itu akan terjadi? Integrasi nilai fundamentalnya, hubungan dinamis antar nilai kemanusiaan, religius, demokrasi, dan HAM saling melengkapi, tidak dapat dipisahkan satu sama lain, menciptakan ekosistem kehidupan berbangsa yang sehat gitu. Kesimpulannya, konstitusi bukan sekadar dokumen hukum pancara filosofi perjuangan bangsa, persatuan dalam beragamaan, pelindungan martabat manusia, dan keadilan sosial. Itu dari kesimpulan dan makna dalam Undang-Undang Dasar 45. Oke, baik, terima kasih untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan menyimaknya. Maaf jika kecepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.